Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau cerita sedikit tentang kenapa aku bisa berada di Jakarta. Karena aku berasal dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dan nanti aku juga akan kasih beberapa potongan foto aku ketika pertama kali ke Jakarta sampai sekarang ini. Karena nantinya di cerita ini aku juga akan membahas juga kenapa aku bisa berubah menjadi seorang waria, karena sebelumnya pertama kali aku ke Jakarta itu aku masih seorang cowok, bukan seorang waria. So let's check it out. Pertama kali aku ke Jakarta itu sekitar tahun 2011 akhir ya, Desember akhir itu. Uh, aku awalnya ke Jakarta itu bersama dengan Jember Fashion Carnival, yaitu karnaval terbesar yang ada di Jember. Karena pada saat itu aku terpilih menjadi salah satu peserta yang mengikuti untuk mengisi acara tersebut. Saat itu acaranya itu berada di Istora Senayan, dan itu pertama kalinya aku tahu bentuk Jakarta itu seperti apa. Setelah itu aku pulang lagi ke Jember, dan kedua kalinya aku ke Jakarta itu atas ajakan teman aku ya, yang sebelumnya pernah kerja di Jakarta. Teman aku ini juga salah satu peserta JFC, juga pernah ikut acara JFC di Jember. Jadi kita yang pernah kerja di Jakarta itu karena emang punya basic dari Jember Fashion Carnival itu kan, karena di Jakarta sendiri kerjanya masih berhubungan dengan kemampuan kita yang kita dapat di Jember Fashion Carnival itu, seperti buat aksesoris dan lain-lain. Jadi teman aku ngajak aku atas suruhan si bosnya teman aku, yang minta sama teman aku buat nyari teman satu lagi buat nemenin dia di Jakarta ini. Tapi sebelum aku pergi ke Jakarta, aku mikir-mikir dulu dan minta izin ke bapak aku buat bolehin apa enggak aku kerja di Jakarta. Nah, saat itu bapak aku cuma bilang nggak apa-apa kamu kerja di Jakarta, cari pengalaman gitu. Yang pasti jangan aneh-aneh di situ, seperti mabuk-mabukan, minum-minuman atau narkoba, pokoknya jangan, katanya. Aku sih oh ya udah gitu, karena aku emang dasarnya kan nggak suka minum apalagi ngerokok ya. Jadi aku iyain. Nah, akhirnya aku sama teman aku ke Jakarta untuk kedua kalinya, tapi ini dalam rangka untuk merantau, untuk bekerja di sini. Setelah beberapa tahun aku di Jakarta, aku mulai ada keinginan untuk berubah menjadi seorang transgender atau waria di sini. Waktu pertama kali aku ke Jakarta itu aku masih cowok, masih berupa dandan cowok gitu. Tapi aku masih belum kepikiran saat itu buat berubah menjadi waria. Dan alasan aku untuk berubah menjadi transgender itu karena ada penyebabnya, yaitu pada suatu hari di tempat kerja aku itu kedatangan seorang cewek yang aku kira itu cewek beneran gitu. Tapi karena kata teman aku, dia itu seorang transgender gitu. Nggak percaya dong aku, karena aku yang polos waktu itu taunya dia tuh cewek, karena emang beneran mirip cewek banget gitu. Waktu itu aku nanya ke temanku yang asli Jakarta yang kerja di sana juga. Aku nanya dong, itu transgender atau cewek beneran gitu. Kata temanku yang lebih lama kerja di sini itu, dia bilang kalau dia itu transgender gitu. Terpesona dong waktu itu aku mendengar jawabannya, kalau si transgender yang aku kira cewek itu beneran cewek, ternyata transgender gitu. Dari situ aku mulai kepikiran buat gimana ya kalau aku ngikutin jejak dia gitu. Gimana kalau aku berubah juga jadi transgender gitu. Emang sebenarnya waktu aku jadi cowok itu aku udah feminin, dari kecil aku udah feminin, tapi sama sekali belum kepikiran untuk jadi transgender. Nah,
kebetulan aku pengen jadi transgender itu ya di sini di Jakarta gitu. Nah, setelah aku lihat orang itu, si transgender yang cantik itu, aku mulailah cari-cari informasi gimana caranya jadi bisa secantik dia gitu. Meskipun mustahil ya, karena kan setiap orang cantiknya beda-beda gitu. Ada yang cantiknya segini, ada yang cantiknya segitu. Jadi waktu itu aku mulai cari-cari tentang hormon gitu di sini. Tapi yang aku lihat waktu itu tuh uh, yang di artikel itu negatifnya semua gitu. Jadi aku mulai agak ragu waktu itu gitu. Agak ragu terus nggak ya gitu. Terus maksudnya melangkah terus jadi transgender nggak ya? Karena yang aku waktu itu baca-baca itu negatifnya gitu, kayak uh, kayak apa ya, kayak artikel, salah satu artikelnya tuh memuat kalau kalau kita konsumsi hormon berlebihan tuh bakalan mual, pusing, atau organ dalam kita itu agak aneh-aneh katanya gitu. Dari situ aku sempat berpikir buat nggak mau deh jadi ini, tapi karena tekad aku waktu itu masih udah kuat, jadi aku terusin aja gitu. Aku cari-cari terus informasi tentang hormon-hormon terus gitu di artikel-artikel Google gitu. Nah, pada saat itu yang aku dapetin itu adalah hormon-hormon Thailand yang di Indonesia nggak jual gitu. Akhirnya aku cari-cari lagi yang gampang dicari di Indonesia gitu. Akhirnya aku nemuin artikel tentang pil Diana 35 yang ada di apotek. Waktu itu aku senang banget gitu. Nah, pertama kali aku nyoba pil Diana, sekitar semingguan itu aku ngerasa mual, pusing, dan pengen muntah gitu. Jadi selama semingguan lebih itu aku kebanyakan diem dan makan itu nggak bisa lahap kayak biasanya itu, karena ya emang pusing dan rada-rada mual kalau kalau lihat-lihat ini. Dan agak lebih sensitif juga gitu, kayak cewek gitu kalau kita konsumsi hormon. Setelah aku konsumsi pil Diana itu beberapa bulan setelahnya, aku berkeinginan untuk manjangin rambut dan nyari informasi tentang suntik payudara gitu. Tapi sebelum aku ngelakuin itu, aku calling bapak aku dulu. Aku mau minta izin kalau aku pengen berubah menjadi seorang waria gitu. Dibolehin nggak kira-kira ya gitu. Setelah aku ngutarain keinginan aku ke bapak aku diam sejenak gitu. Tapi akhirnya dia jawab, ya udah itu terserah kamu gitu, itu pilihan kamu gitu. Yang penting yaitu pesannya bapak itu, ingat jangan neko-neko di Jakarta gitu. Jangan mabok-mabokan, jangan minum, jangan narkoba gitu. Kalau bisa jangan kayak gitu-gitu gitu. Aku bilang, oh ya udah gitu, makasih ya udah izinin aku buat milih jalan hidup aku gitu, kata aku ke bapak aku. Nah, setelah itu aku mulai deh panjangin rambut waktu itu gitu. Teman-teman sempat heboh gitu, kok aku manjangin rambut gitu, kok rambut aku nggak pernah dipotong gitu. Teman-teman aku masih diem waktu itu, aku masih diem ditanya-tanyain, aku masih diem. Tapi pas suatu hari aku bales jawaban mereka. Aku bilang kalau aku pengen jadi transgender gitu. Jadi, kata temanku, seriusan gitu, beneran kamu mau jadi transgender? Kok bisa gitu, kok pengen gitu? Ya itu nggak tahu, aku pengen aja gitu, aku pengen kayak orang yang waktu itu datang ke sini gitu, transgender waktu ini. Kata temanku apa pada ketawa semuanya itu. Nah, setelah aku dapat informasi tentang suntik payudara itu, awalnya aku agak ragu sih waktu itu, agak ragu karena kan menurut rumor-rumor cerita suntiknya bakalan sakit banget gitu. Karena di Jember waktu itu, waktu aku belum jadi transgender, di Jember tuh bahkan ada sampai yang meninggal karena nggak kuat gitu suntik payudara gitu. Tapi aku
hempaskan lagi pikiran-pikiran kayak gitu. Aku mikir bagaimana caranya aku bisa bisa punya payudara gitu. Akhirnya aku beraniin deh. Waktu itu aku dapat infonya itu dari salah satu teman simel aku yang pernah kos di sini juga gitu. Dia yang nyariin info aku gitu. Waktu itu aku pertama kali suntik itu di Bogor, dan itu hasilnya sih agak jelek ya. Nah, setelah itu aku dapat informasi lagi tentang suntik yang lebih bagus dari yang di Bogor itu, yaitu di daerah Bekasi. Jadi aku melakukan beberapa kali suntik di sana, dan akhirnya ya seperti sekarang ini. Tapi 3 tahun terakhir ini aku belum balik ke Jember lagi, belum pulang kampung karena waktu itu aku belum bisa balik kampung. Jadi dan kemarin itu jadwalnya pulang kampung tuh kan tahun kemarin karena corona, jadi aku tunda dulu buat pulang kampung. Tapi nggak tahu kalau hari Lebaran besok ini aku bisa pulang lagi, bisa pulang atau enggak aku belum tahu. Jadi bapak aku belum tahu perubahan aku yang sekarang ini. Semoga aja nanti dia lebih bisa nerima aku ya gitu. Karena aku nggak butuh suara-suara orang lain selain bapak aku, karena yang ngebesarin aku kan bapak aku. Jadi kalau bapak aku nerima aku kayak gini, ya aku syukur banget gitu. Jadi aku nggak perlu dengar omongan orang lain tentang aku. Nah, sebelum aku akhiri video kali ini, aku akan nampilin beberapa foto transformasi aku dari sebelum aku jadi transgender sampai aku menjadi seorang female atau transgender ya. Semoga suka. Oke, terima kasih sudah nonton video aku ya. Kalau kalian suka dengan video aku, klik like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk dapat video-video aku selanjutnya. Terima kasih, thank you.